Baik, kali ini saya coba membahas dengan pendapat pribadi ya. Sini saya akan melihat perbedaan kampus berdampak dan MBKM. Pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan tinggi, terus mengalami transformasi seiring dengan perubahan zaman dan tuntutan global. Dua gagasan utama yang menandai perubahan besar dengan sistem pendidikan tinggi adalah MBKM dan kampus berdampak. Meski sama-sama lahir dari semangat reformasi pendidikan dan dicanangkan oleh, kalau MBKM dulu masih Kemendikbudristek, nah kalau yang sekarang itu udah Kemendikti-Saintek. MBKM diluncurkan tahun 2020. Nah, jadi di sini saya coba melihat apa sih bedanya ya. MBKM. MBKM itu bertujuan memberikan hak belajar di luar program studi selama kurang lebih maksimal 3 semester. Dan di sini ada prinsip fleksibilitas, otonomi pembelajaran, dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Mahasiswa didorong untuk menempuh pengalaman belajar melalui magang, proyek kemanusiaan, pertukaran pelajar, atau riset di luar kampus. Latar belakang MBKM dibuat adalah kritik terhadap sistem pendidikan Indonesia yang dinilai kurang adaptif, terlalu teoritis, dan tidak menyiapkan mahasiswanya untuk tantangan dunia nyata. Adapun kampus berdampak, pendekatan Kemendikti-Saintek terhadap kampus berdampak ini merujuk pada peran aktif kampus dalam menyelesaikan persoalan secara langsung, baik melalui riset terapan, pengabdian masyarakat, peningkatan kualitas lulusan, maupun kolaborasi. Tujuannya bisa kita lihat, kalau MBKM inilah tujuannya ya. Nah, kalau kampus berdampak itu semuanya ingin menjadikan nyata ya, apapun itu. Prinsip-prinsip MBKM itu tentunya ada fleksibilitas, mobilitas, pengakuan hasil belajar, kolaborasi kampus dan dunia industri. Kalau prinsip kampus berdampak, sustainability, relevansi dan kemanfaatan sosial, kolaboratif dan transdisipliner, pengukuran berbasis dampak. Bentuk-bentuk kegiatan ya, kalau di MBKM itu banyak ya dulu ya, tapi ini saya ambil ada 8 lah ya. Sedangkan untuk kegiatan kampus berdampak, pertama itu riset berbasis kebutuhan lokal yang menghasilkan produk bermanfaat. Kedua, pendampingan UMKM berbasis teknologi. Tiga, klaster inovasi daerah, keterlibatan aktif kampus, perumusan kebijakan publik, dan pendidikan yang menjadi agent of change. Nah, kalau strategi dalam MBKM, penyesuaian kurikulum fleksibel ini pasti ya dulunya, terus platform Merdeka Belajar dan sebagainya. Sementara untuk kampus berdampak, integrasi tridharma, transformasi kelembagaan atau governance, penilaian kinerja berbasis impact-based indicators, penguatan sistem monitoring. Peran dosen dan mahasiswa dalam MBKM, dosen berbagai pembimbing, mahasiswa memiliki kebebasan, evaluasi berdasarkan learning outcome dan portofolio. Sementara untuk kampus berdampak, dosen didorong menjadi aktor perubahan, ya, agent of change, melalui riset dan kolaborasi. Mahasiswa menjadi bagian tim multidisiplin yang memberikan solusi konkret. Aktivitas mahasiswa tidak hanya belajar, tetapi menjadi mitra pembangunan daerah. Kalau evaluasi dan pengukurannya, kalau di MBKM itu laporan, pengakuan SKS, survei. Untuk kampus berdampak adalah dilihat dari dampak nyata terhadap masyarakat, kontribusi riset terhadap kebijakan inovasi, keberlanjutan program, indeks kampus berdampak. Oh, jadi nanti ada indeksnya ya. Tantangan dalam MBKM itu belum meratanya pemahaman kampus terhadap fleksibilitas kurikulum. Belum semua mitra menerima. Dosen dan sistem penjaminan masih berorientasi pada pengajaran konvensional. Untuk kampus berdampak, perlunya restrukturisasi tata kelola kampus. Kesulitan mengukur dampak secara kuantitatif, keterbatasan dana riset dan pengabdian berbasis kebutuhan nyata. Secara kesimpulannya, MBKM dan kampus berdampak sama-sama berangkat dari nilai luhur untuk mentransformasi pendidikan tinggi Indonesia agar adaptif, relevan, dan solutif. Namun keduanya menempuh jalan berbeda. MBKM menitik beratkan pada pengalaman belajar mahasiswa yang fleksibel, ya. Sedangkan kampus berdampak lebih fokus pada hasil dan kontribusi nyata dari semua aktivitas kampus. Dengan kata lain, MBKM merupakan fondasi reformasi pembelajaran, sementara kampus berdampak adalah arah dan tujuan akhir dari seluruh ekosistem pendidikan tinggi, yakni menciptakan perubahan sosial dan pembangunan melalui ilmu pengetahuan dan kolaborasi. Keduanya tidak bersifat saling menggantikan. Nah, ini yang harus dipahami ya. Jadi kampus berdampak bukan menggantikan MBKM, tetapi justru saling melengkapi. MBKM adalah jalan menuju kampus berdampak, dan kampus berdampak adalah ukuran keberhasilan MBKM di tingkat implementasi dan hasil nyata. Ya, barangkali inilah ya kira-kira pendapat pribadi saya mengenai apa itu kampus berdampak ya. Dan kalau kita bandingkan dengan MBKM, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.